Dan pagi ini kami menyambut dengan penuh sukacita hari di mana kami memperingati kelahiran Tuhan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan berkenan untuk segala sesuatu yang sudah kami persiapkan, terlebih hati dan juga pikiran kami. Biarlah pagi ini, meskipun dalam kesederhanaan dan meskipun dalam banyak keterbatasan, namun setiap kami pada akhirnya nanti pulang dengan membawa sukacita dan damai sejahtera Natal yang Tuhan sudah persiapkan untuk kami semua. Pimpin hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, supaya kiranya Engkau yang Maha Sempurna berkenan menyempurnakan segala sesuatunya. Ketika firman Tuhan ini ditaburkan, setiap kami memberikan berkat dan sukacita yang daripada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Serahkan waktu kami selama beberapa menit ke depan. Biarlah di antara kami semua berkaryalah untuk setiap kami pribadi berkat. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan selamat Natal saya ucapkan untuk panjenengan semua. Ada sukacita? Ada sukacita? Senang ora? Klambine ora anyar lho iki. Hatinya anyar. Tidak. Iki ora ono konsumsi lho iki. Beneran. Danane sithik lho iki. Masih ada sukacita enggak? Amin. Ini lagi pandemi loh ini. Yang penting makan. Iya, masih ada sukacita enggak? Masih ada saudara kita yang sakit loh ini. Didoakan. Didoakan. Orang mati. Mengapa saya tanyakan demikian? Karena khusus pagi ini saya memberikan tema khususnya untuk Natal secara keseluruhan, karena memang situasi kondisi sedang seperti ini ya. Kita semua tahu pandemi ini berdampak pada segala sisi, pada segala bidang ekonomi, sosial dan sebagainya. Bahkan dalam hal pelayanan pun juga cukup lumayan terdampak. Perlu saya beritahukan saja bahwa mungkin sudah saya umumkan berkali-kali dalam ibadah, dana Natal kita ini tepatnya bulatnya Rp1.050.000 uang Natal kita tahun ini. Saya pikir ini menjadi anggaran terkecil setidak-tidaknya sepanjang saya dipercaya menggembalakan di tempat ini. Dari tahun 2009 saya mulai masuk ke tempat ini sampai sekarang 11 tahun ya. Cepet kan gue sing seneng menikmati. Nah, tapi semua senang lah. Setidaknya ini harus senang pulang, harus membawa sukacita. Pansus cukup bingung gitu. Mau ditarik iuran kayak piye ya Pak ya. Situasinya kayak ini, kayak ketambahan masih harus janji iman karena ini bingung. Saya bilang wes sak cukup sekolah minggu pun juga terdampak. Tidak ada hadiah yang disiapkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya mengandalkan anggaran dana dari yang diajukan di perancang. Pasti tidak memberi anggaran sedikit pun di sekolah minggu. Kalau mungkin panjenengan mendengar di gereja-gereja lain yang masih anggarannya mungkin belasan juta bahkan puluhan juta untuk merayakan Natal, ya sudah, kondisi kita berbeda dengan mereka. Tidak banyak mungkin yang memakai baju baru dari tahun-tahun sebelumnya. Inilah wujud kesederhanaan. Saya menikmatinya sebagai bentuk kesederhanaan, bukan ketidakmampuan. Beda, kita menikmati sebagai sebuah kesederhanaan.
Namun kesederhanaan bukan berarti tidak bisa membuat kita bersuka cita. Kesederhanaan bukan berarti tidak ada sesuatu yang bisa kita nikmati. Walaupun sederhana bukan berarti tidak enak. Orang makan enak itu lawan bukan ayam, bukan pula rendang daging. Orang makan enak itu lawan leh, luwe, lapar. Betul tidak? Ada dalam kondisi sekenyang apapun, kalau disuguhi oleh makanan seenak apapun, saya pikir ya pada umumnya rasanya tetap enak, milih-milih. Tahu milih-milih? Apa menurut Semarang itu? Artinya bahwa kesederhanaan tidak selalu berbanding lurus dengan sukacita, kesenangan atau apapun juga itu bentuknya yang indah-indah, yang nikmat-nikmat. Berlaku dalam hal berumah tangga, berlaku dalam hal pelayanan, berlaku dalam apapun itu. Sederhana tidak selalu tidak enak. Sederhana belum tentu membawa kesedihan. Seolah-olah kalau orang hidupnya sederhana berarti uripnya orang penak. Kata siapa? Dan pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dikelilingi oleh kesederhanaan, bahkan keterbatasan. Kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dikelilingi oleh kesederhanaan, bahkan keterbatasan. Tetapi yang nanti akhirnya akan saya sampaikan tidak mengurangi makna sukacita yang sesungguhnya. Mari kita baca terlebih dahulu nats mendasari firman Tuhan pada bagian ini, yang terambil dari kitab Lukas, Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 saja. Satu perikop tentang kelahiran Yesus Kristus yang terambil dari kitab Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Begini kata firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Dan ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lapin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Beberapa fakta yang menegaskan, yang mendukung pernyataan saya tadi bahwa kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dikelilingi oleh kesederhanaan bahkan keterbatasan. Yang pertama, kalau orang mau melahirkan itu persiapannya macam-macam. Betul tidak? Terlebih kalau dia dekat materi khusus. Kandungan masih usia 7 bulan, masih bingung belanja, tuku popok, tuku jaring, tuku apa namanya bedong, tuku selendang dan segala macam. BPJS sedang diurus, ya kan? Bahkan kalau sudah di apa namanya itu USG, ketahuan anaknya laki-laki, kamarnya langsung dicat biru. Ada orang yang seperti itu, ya kan? Abang, perempuan anaknya dicat pink, padahal belum lahir. Tetapi sudah dipersiapkan
duit-duitmu dewe. Yang kedua anak-anakmu dewe yang sekolah-kolah gitu kan. Tetapi ini berbeda kondisinya dengan saat Yesus Kristus hendak dilahirkan. Seperti dituliskan di ayat pertama, Kaisar Agustus sedang mengadakan sensus penduduk, sehingga Maria dan Yusuf harus ke kota, ke Bethlehem, tempat asalnya Yusuf, untuk mendaftarkan diri untuk disensus. Dan perjalanan waktu itu belum ada ojek online, belum ada taksi online, belum ada apa pesawat terbang, belum ada. Jalan paling banter Maria naik keledai atau unta, tapi bukan unta, sebenarnya keledai. Karena Yusuf tidak kaya-kaya amat. Tanpa ada persiapan, tidak bawa bedong. Nyatanya dia dibalut dengan kain lapis. Tidak mempersiapkan apa-apa. Dan sampai saat tiba Maria hendak melahirkan pun tidak di rumah sakit yang mewah. Memang mereka sudah berusaha mencari penginapan, namun sayang sekali kosong. Yang ada tersisa tinggallah kandang bekas domba embek. Ya memang bukan kandang domba yang masih aktif, yang masih ada dombanya, bekas. Tapi saat bekas-bekasnya lo jenenge kandang ya. Mampu perus mesti jadi iso, reyok dan sebagainya. Ya bukan lagi kesederhanaan, tapi keterbatasan. Ditidurkannya pun tidak di sebuah tempat atau kasur yang empuk, di palungan, tempat makannya embek, tempat makannya hewan. Satu hal lagi yang menarik, setelah Juru Selamat dilahirkan, siapa orang pertama yang tahukan atau mendengar kabar tentang kelahiran Yesus? Hah? Siapa? Itu dari ke bawahnya. Gembala. Segera setelah itu malaikat memberitahu kepada gembala yang sedang ada di padang menjaga kawanan ternak. Gembala upahan loh. Orang gembala yang duwe angone loh. Ini orang upahan. Pembantu rewan wong angon. Kalau angon kewane dhewe ora masalah ya berarti sugih, tidak upahan. Gembala-gembala upahan. Yosef bisa kita bayangkan seberapa keterbatasan ekonomi dan sosial mereka. Tentu di masyarakat mereka bukan orang-orang atau golongan yang diperhitungkan. Karena mungkin Yosef miskin. Tapi justru itu yang diberitahu oleh Tuhan melalui malaikatnya bahwa Yesus Kristus Juru Selamat sudah bukan raja, bukan pemimpin daerah, bukan orang kaya, tetapi orang yang sangat orang majus, orang pintar itu setelah Yesus anak-anak. Memang tidak dijelaskan umurnya berapa, tapi kalau Anda membaca tentang kisah orang majus, dia mengunjungi seorang anak, bukan bayi lagi, anak, wes gede. Habis si gembala ini begitu Yesus Kristus lahir ceprot, raja bilang dia diberitahu. Nanti memilih orang-orang yang sederhana di sekeliling. Tetapi apakah itu mengurangi makna khususnya sukacita? Tentu tidak. Karena kalau Anda membaca tentang kisah gembala, ketika mereka sudah bertemu dengan bayi itu, mereka pergi dari tempat itu dengan bersukacita, bersorak-sorak, berkata puji Tuhan dan sebagainya. Mereka tidak sabar memberitakan itu, teriak-teriak di depan semua orang. Ada sukacita meskipun dengan kesederhanaan yang ada. Nah ini yang hendak saya angkat.
Dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan tahun lalu kita retreat kalau tidak salah. Ya. Sebenarnya bukan tidak ada konsumsi, tapi karena dana terbatas, kalau dipakai untuk konsumsi mungkin tidak terlalu pantas begitu ya. Akhirnya diwujudkan dengan tanah yang lain atau bentuk yang lain yang tentu panjenengan nanti bisa bawa pulang. Kalaupun ada berkat nanti, wah itu berkatnya. Karena ada beberapa orang-orang hamba Tuhan yang menghubungi saya, Pak, saya mau kasih ini, Pak, saya mau kasih ini. Puji Tuhan, silahkan. Boleh enggak, Pak? Ya boleh. Jadi kalau ada nanti menerima berkat konsumsi apapun itu bentuknya, syukuri. Itu bukan dari pansus, bukan dari gereja, itu dari hamba Tuhan yang digerakkan hatinya. Jadi meskipun sederhana tetap ada suka. Bagaimana caranya kita bisa mengelola kesederhanaan ini berubah menjadi sukacita? Ini pertanyaannya tadi. Iya caranya. Yang pertama, setiap kita harus bisa menikmati apapun yang disediakan Tuhan oleh kita. Menikmati tentunya sambil bersyukur. Orang kalau tidak bersyukur tidak bisa menikmati. Kalau sudah tidak bisa menikmati tidak akan bersukacita. Bahwa ini pun dipesankan nasi padang setelah pulang ini. Kalau Anda tidak mengucap syukur untuk apa yang Anda terima, Anda pulang tidak dengan membawa sukacita. Betul tidak? Betul tidak? Harus bersyukur. Hidup itu harus penuh ucapan syukur. Firman Tuhan katakan mengucap syukurlah. Sekali lagi katakan mengucap syukurlah. Dibaleni itu minggu kita. Jadi walaupun situasi sedang di tengah pandemi, ada beberapa saudara kita yang sedang mungkin bahkan apa namanya terserang, kayak tanda-tanda terserang apa? Terjangkiti. Puji Tuhan kalau sudah ada yang dipulihkan. Walaupun sempat merasa takut, ya, merasa khawatir. Tapi biarlah dengan Natal ini ketika Anda bisa menikmati semua proses yang ada, maka semua berubah menjadi suka. Walaupun tidak dengan memakai pakaian yang baru, ya kan? Tidak memakai potongan yang baru. Saya tidak potong, biasanya potong. Saya tanya istri saya, aku perlu potong nggak? Tidak usah Pak, Ciro gondrong. Oke, lumayan, ngirim mula sewu lah. Apa tapi apa adanya, yang penting tidak mengadus gitu bos saya. Sudah, bisa apa? Selama kita bisa menikmati apa yang diberikan Tuhan untuk kita, maka semua itu akan berubah menjadi suka. Mau gaji, mau berkat apapun itu, kalau Anda bisa menerima dengan mengucap syukur, bukan hanya dari mulut ya, tapi dari dalam hati yang tulus mengatakan terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, maka saya yakin bahwa kalaupun harus makan nasi sama garam sekalipun, Anda akan bisa menemukan sukacita. Amin. Akan bisa menemukan. Lalu yang kedua, bagaimana caranya? Aku dipesan di sesi acara orang Yesus. Kalau bisa setengah jam sama perjamuan, biar nanti tak usahakan. Kenapa? Mau pandemi, protokol, muka bisa. Apa mau? Yang kedua, bagaimana supaya bisa kita mengubah kesederhanaan itu tetap ada rasa sukacita. Jangan pakai mata, tapi pakai hati. Jangan mencari sesuatu yang hanya menyenangkan mata, tetapi apa yang bisa kita rasakan dengan hati. Apa yang menyenangkan untuk mata? Baju baru itu menyenangkan mata. Betul tidak? Natal gede-gedean itu menyenangkan mata.
makanan konsumsi mewah itu menyenangkan mata. Dalam hal perayaan Natal ya, dekorasi yang cantik, yang bagus itu tentunya menyenangkan mata. Dan tahun ini tidak ada dekorasi MMT karena memang tidak ada anggarannya untuk itu. Ini biasanya aja saya minta kas gereja. Bila bendara bu gereja ada duit lah, buat apa pak? Buat tuku apa namanya hiasan. Beneran kita kosong. Ini saya leles yang buri slinger bekas tahun-tahun yang lalu. Berapa tahun slinger? Leles. Tempel gitu. Tapi loh, orang punya duit tak copot ini. Karena maksudnya apa? Kalau kita hanya nuruti mata itu nggak akan terpuaskan, nggak akan ada puasnya. Bener. Kalau Anda nuruti keinginan mata, nggak akan ada puasnya, nggak akan menemukan kepuasan. Selalu kurang. Kalau kita hanya berpedoman pada apa yang dapat kita lihat, materi dan sebagainya, Anda nggak akan menemukan sukacita yang sesungguhnya. Tapi ketika semuanya kita di poin pertama bisa disyukuri dengan hati yang benar-benar tulus, Anda akan menemukan sukacita. Natal itu bukan makan-makan. Kalau ada puji Tuhan nggak ada ya nggak apa-apa. Karena esensi atau makna Natal bukan pada perayaannya, tetapi bagaimana Anda bisa memahami dan mengimani bahwa juru selamatku telah, tidak bisa menemukan sukacita. Banyak orang yang ketika Natal datang hanya karena rutinitas. Itu banyak. Orang Kristen yang gereja ya Natal. Bahkan muncul kristal, nah, gitu. Jadi khusus pandemi, diampuni lah. Anggap baik selama ini nggak datang karena pandemi gitu ya. Ini berlaku untuk kita semua. Baik yang kristal ataupun yang tidak kristal, coba tanyakan, dengan paham nggak makna Natal ini? Bahwa Yesus Kristus Juru Selamat sudah lahir. Mempersiapkan segala sesuatu yang besar, yaitu sukacita yang sesungguhnya, keselamatan Tuhan. Kalau Yesus Kristus tidak lahir, maka tidak akan ada pengorbanan di atas kayu salib. Dan kalau tidak ada pengorbanan di atas kayu salib, maka Anda dan saya, kalau Paulus bilang, aku ini tidak lebih dari sampah. Paulus bilang begitu ketika dia belum percaya Yesus. Dia mengklaim dirinya, aku itu mau kayak sampah, bahkan lebih buruk dari sampah. Dan nyuruh saya ini omongan Paulus. Kalau Yesus Kristus tidak lahir, maka tidak akan ada pengorbanan di atas kayu salib. Kalau tidak ada pengorbanan di atas kayu salib, maka Anda dan saya hanya menjadi sampah. Itu makna Natal yang sesuai. Bukan karena baju baru, bukan karena mewahnya jamuan atau perayaan Natal. Tidak, bukan itu. Kalau nanti, nah dia pesan saya tidak tahu, tapi saya percaya orang Ketanggalan tidak ada yang seperti ini. Tapi kalau ada yang ketika pulang, ono sing ngrasani konsumsi, ono sing ngrasani dekor, ono sing ngrasani lagu, ono sing ngrasani apapun, berarti Anda tidak menerima makna Natal yang sesuai. Ya, atau rasanya apapun bentuknya, rasanya musiknya kok salah kabeh, MC-nya kok salah kabeh, sing khotbah yo salah kabeh. Kalau Anda masih ngerasani ini, Anda berarti tidak menerima makna Natal yang sesuai. Karena kita semua yang bertugas termasuk panitia itu semua manusia, sama seperti Anda dan saya, yang bisa saja melakukan kesalahan, termasuk adalah padahal wis latihan. Bengi-bengi lagi mulai kan, ada pulang karena nanti. Termasuk nanti yang penampil ini nanti
Untuk anak-anak nanti yang latihan setelah minggu berapa hari itu latihan? Mereka hujan-hujan diterkeren ya. Tapi yang namanya manusia pasti ada ketidaksempurnaan. Dan kalau masih ada rasanya, tapi tidak masih melihat dari mana. Dan kalau itu terjadi, tak jamin Anda pulang tidak membawa suka. Nyumpai Pak, tidak nyumpai, ngeleng nih. Sebab itu maknailah Natal ini sebagai bentuk kasih karunia. Apapun yang ada di depan mata kita, bukan itu yang terutama, tapi yang dari hati ini adalah yang Tuhan. Jadi juru selamat sudah diberikan bagi kita, kita semua sudah ditebus olehnya dan kita. Ya, ada sukacita? Ada sukacita? Bila ini memberkati kita semua, dan kita akan mengikuti ibadah perjamuan kudus. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapak kami di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Hamba Tuhan yang sempurna, hamba Tuhan yang mulia, yang boleh mengubahkan setiap firman yang pagi ini kami terima menjadi sukacita dan hati dan hidup kami masing-masing. Jika sebenarnya kami akan mengadakan mengikuti perjamuan kudus di hadapan Tuhan, dan sungguh-sungguh siapkan hati dan pikiran kami supaya ini tidak menjadi sekedar rutinitas, namun sungguh-sungguh dapat kami maknai di dalam hati dan pikiran kami bahwa Allah Tuhan Yesus Kristus sudah berkorban bagi kami. Bimbing hamba-Mu, bimbing kami semua pada pagi hari ini dan layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan mengikuti ibadah perjamuan kudus. Saya peringatkan sekali lagi supaya setiap orang, setiap kita, setiap panjenengan yang belum dibaptiskan khususnya secara selam untuk menahan diri dan tidak mengikuti perjamuan kudus ini terlebih dahulu. Karena perjamuan kudus sesungguhnya diperuntukkan oleh mereka untuk mereka yang sudah menyatakan diri percaya Yesus dan ditandai dengan baptisan selam sesuai apa yang kita yakini. Sebab itu untuk anak-anak khususnya supaya bisa ditahan oleh orang tuanya untuk tidak mencicip, walaupun hanya sekedar mencicip, jangan, ya, supaya mereka bisa menghargai. Kita ajarkan mereka untuk menghargai bagaimana perjamuan kudus untuk Tuhan. Sebelum mereka dibaptiskan, jadi kita tahan lebih dahulu. Dan ada satu yang baru di kala pandemi ini, untuk anggur dan rosti bentuknya seperti ini. Jadi ini bolak-balik, ada segelnya. Jadi nanti yang pertama buka dulu rostinya, baru kemudian ketika saya minta untuk minum anggur nanti baru dibuka baliknya. Ojo sampai tumpah, ya rostinya pun juga demikian. Jadi itu ya, ojo bingung anggur ini, ini balik, ada di balik. Nanti silakan ambil satu-satu. Baik, kita akan mulai ibadah perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Namun sekali lagi kita akan berdoa sebelum kita mengikuti perjamuan kudus ini. Bapa kami di surga, Bapa Tuhan yang Maha Sempurna, yang menyempurnakan segala sesuatu yang menjadi kekurangan kami. Pagi ini di hadapan kami tersedia anggur sebagai lambang dari darah yang sudah tercurah dari kami semua. Dan ada roti tak beragi, hosti sebagai lambang dari tubuh yang terpecah, sebagai bentuk kasih di mana Tuhan rela berkorban dari kami semua untuk membuat kami orang yang berdosa ini, orang yang penuh dengan ketidaksempurnaan ini dapat mencapai kesempurnaan bersama dengan Tuhan, dapat mencapai sukacita yang sesungguhnya
di surga yang mulia suatu saat nanti bersama-sama dengan kita. Sekali lagi kami mohon Tuhan melayakkan kami yang mengikuti perjamuan kudus ini supaya dengan sungguh-sungguh dengan hati yang tulus kami menikmati sukacita yang sesungguhnya melalui anggur dan roti. Terima kasih Tuhan, pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Saudara kita angkat tosti kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku. Kita akan makan. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah menyatakan rahmat-Nya di dalam hidup kami melalui perjamuan suci ini. Inilah tubuh yang Tuhan korbankan bagi kami, bagi penebusan dosa-dosa kami. Dan kami bersyukur oleh karena pengorbanan Tuhan di kayu salib yang memungkinkan kami boleh menikmati hidup yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, Tuhan semesta alam, yang menyediakan roti kehidupan bagi kami. Amin. Silakan dipersiapkan untuk anggota dibuka terlebih dahulu supaya memudahkan. Mari kita angkat bersama cawan kita di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Mari kita minum. Terima kasih Bapa atas segala pengorbanan-Mu. Kau telah menyelamatkan kami, telah menebus dosa-dosa kami. Dan perjamuan kudus ini Tuhan biarlah menjadi lambang penuh sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Jangan lupa sampah dibawa masing-masing dan nanti dibuang di tempat sampah. Upacara perjamuan sudah selesai, kita laksanakan Bapak Ibu Saudara. Ingatlah bahwa roti dan anggur ini hanya perlambang. Namun ketika Anda memakan dan meminumnya dengan penuh keyakinan,
maka roti dan anggur ini memiliki kuasa. Semua tergantung bagaimana iman dan keyakinan kita pada itu. Roti ini, anggur ini tidak menyembuhkan yang sakit, tapi keyakinan adalah yang memulihkan segala sesuatu. Juga dengan berbagai macam penyembuh. Bila setiap kita yang menikmati perjamuan pagi ini boleh merasakan sukacita yang itu pada Tuhan, dan kita akan duduk di depan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh menikmati perjamuan yang daripada Tuhan bersama-sama dengan Tuhan di tempat ini. Bertilah kami yang meminum anggur dan memakan roti. Sungguh-sungguh Tuhan pulihkan dalam kehidupan. Bukan karena rotinya dan bukan karena anggur, karena itu hanya perlambang di mana Tuhan sudah mencurahkan darah dan memecahkan daging di atas kayu salib untuk kami semua. Namun oleh karena keyakinan kami dan oleh karena iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk segala masalah yang kami hadapi saat ini, itu masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah apapun, dan iman kami kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang akan memulihkan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Bila acara selanjutnya juga tetap kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang memimpin kami, memberikan sukacita yang nyata bagi kami semua. Nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami, berdoa dan mengucap syukur. Amin.